صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan bangun malam. Di pelajaran yang telah lalu kita membahas tentang firman Allah Ta'ala yang menjelaskan keutamaan bangun malam. Malam ini kita akan membahas tentang sabda Nabi, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan bangun malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Paling afdalnya salat setelah yang fardu, berarti yang dimaksud adalah salat sunnah. Apa? Salatul lail, salat yang dilakukan di malam hari. Sehingga para ulama menyebutkan salat sunat witir itu lebih afdal daripada salat sunat duha. Kenapa demikian? Karena salat witir dilakukan pada waktu malam, sedangkan salat duha diwaktukan pada waktu pagi, siang. Sehingga salat witir lebih afdal daripada salat sunat duha. Sesuai dengan sabda Nabi ini bahwa paling afdalnya salat setelah yang fardu, yakni salat sunat, berarti adalah salatul lail, salat yang dilaksanakan di waktu malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian bangun malam. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, qiyamul lail, bangun malam, beribadah di malam hari, da'bus salihina qablakum, adalah rutinitas orang-orang soleh yang ada di sebelum kalian. Kebiasaan mereka, orang-orang soleh, para aulia sebelum kalian itu adalah bangun malam. Para wali itu Allah Subhanahu wa ta'ala angkat menjadi wali karena mereka bangun malam. Asy-Syaikh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti radhiyallahu anhu wa ardhah, ulama wali yang tinggal di negeri Zabid, pernah mengatakan, jumi'al khairu kulluhu fil lail wa ma 'uqidat wilayatun liwaliyin illa bil lail. Yang artinya semua kebaikan-kebaikan itu dikumpulkan di waktu malam. Kebaikan-kebaikan ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan yang datangnya dari Allah itu dikumpulkan di waktu malam. Wa ma 'uqidat liwaliyin wilayatun illa bil lail, dan tidaklah diikatkan mahkota kewalian kepada seorang wali kecuali bil lail, dengan sebab bangun malam beribadah kepada Allah. Tidak ada wali yang tidak bangun malam. Apabila kita mendengar manaqib mereka, pasti saja di situ ada di antara ibadah dan mujahadahnya adalah qiyamul lail. Di dalam manaqib Syekh Seman, di antara amalannya adalah ratib sahur, ya qiyamul lail itu. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani qiyamul lail. Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Ba'alawi qiyamul lail. Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali qiyamul lail. Amalan Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim qiyamul lail. Bahkan beliau salat subuh dengan wudu salat isya. Begitu para salihin sebelum kita, ketika mereka sudah merasakan begitu nikmat bangun malam, nikmat ruhani di saat mereka bermunajat kepada Allah, di saat mereka membaca ayat-ayat Allah, mereka merasakan kelezatan dalam ruhani mereka.
sampai ada yang mengatakan mundu arba'ina sanatan ma ghammani illa tulu'ul fajr. Sejak 40 tahun tidak ada yang membuat aku sedih kecuali terbitnya fajar. Kenapa? Karena apabila fajar sudah terbit, berarti sebentar lagi siang akan tiba dan malam berlalu. Itu membuat aku sedih, kata mereka. Subhanallah. Itu membuat aku sedih. Karena apa? Malam akan berlalu jika waktu fajar sudah terbit. Dan di antara mereka ada juga yang mengatakan, ketika aku sedang bangun malam, aku merasakan kesejukan jiwa sampai terdengar suara kokokan ayam, maka kesejukan itu hilang. Kenapa? Karena kalau ayam berkokok sebentar lagi akan masuk waktu fajar dan waktu siang. Bahkan ada juga yang mengatakan, andai kata para penguasa-penguasa itu merasakan kenikmatan yang kami rasakan di waktu malam, pasti mereka akan merampasnya dari kami. Kalau kita yang masih pemula ini belum merasakan lagi kenikmatannya, sehingga ketika bangun malam kuap-kuap, ya kadang-kala tidur beduduk, guring beduduk, Qurannya tertutup sorangan, otomatis apa? Ketiduran. Gak apa-apa, awal-awal seperti itu, mujahadah. Iya. Fa innahu da'bus salihina qablakum, maka sesungguhnya bangun malam itu adalah rutinitas atau kegiatan yang selalu dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh qablakum, sebelum kalian. Terbukti sudah mereka mendapatkan karamah, terbukti sudah mereka mendapatkan kewalian, dan terbukti bahwa mereka tergolong dalam kelompok orang-orang yang soleh. Jika kita mengikut dan meniru mereka, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mendapat seperti yang mereka dapat. Jika mereka mendapatkan kewalian, insya Allah dengan berkat bangun malam kita juga akan mendapatkannya. Jika mereka mendapat karamah dengan bangun malam, insya Allah kita juga akan mendapatkannya, dengan catatan juga ikut bangun malam dengan mereka. Ada orang mengaku wali tapi tidak punya qiyamul lail, tidak bangun malam, diragukan kewaliannya itu. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan bangun malam itu adalah qurbah, kedekatan kalian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Mau dekat dengan Allah, mau Allah selalu bersamanya, bangun malam. Di dalam riwayat hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lailu nama anni alaysal habibu yuhibbu an yakhluwa bihabibih. Kata Allah di dalam hadits qudsi berfirman, bohong orang yang mengaku-ngaku cinta kepadaku, apabila malam telah tiba ia tidur meninggalkan aku. Bukankah seorang kekasih itu suka menyepi dengan kekasih yang dicintainya? Jika memang dia betul-betul mengaku cinta kepadaku, pasti dia bangun malam, karena di saat itulah waktu yang tepat untuk berduaan denganku, kata Allah. Di saat orang-orang terlelap tidur, di saat orang-orang lelah menikmati kasurnya, menikmati AC yang ada di ruangannya, dingin, nyenyak, di saat itu dia bangun. Di waktu bersamaan dia ambil air wudhunya, dia salat bermunajat kepada Tuhannya, hanya berduaan, tidak ada yang lain. Disitulah titik letak bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Kita semua yang ada di sini khususnya, kalau ditanya cinta enggak sama Allah, semua rata-rata jawab, iya saya cinta kepada Allah. Tapi tadi malam bangun malam enggak? Enggak. Berarti bohong kamu. Yang bilang bohong bukan ulun,
Allah langsung yang menyatakan di dalam hadis qudsi ini, kadzaba man idda'a mahabbati, bohong kata Allah yang mengaku-ngaku cinta kepada saya. Fa idza jannahul lailu nama anni, apabila malam sudah tiba dia malah tidur meninggalkan aku. Alaysal habibu yuhibbu an yakhluwa bihabibih, bukankah seorang kekasih itu senang menyepi dengan kekasih yang dicintainya? Orang yang saling bercintaan itu lebih senang di tempat sepi. Suami istri saling mengasihi ya tidak lebih enak itu di saat sedang sepi. Begitu juga para kekasih-kekasih Allah, mereka memilih waktu yang tepat untuk hanya berduaan dengan Tuhannya. Kapan? Di waktu malam. Dan apalagi keutamaannya? Wa maghfaratun lis-sayyi'at, dan penghapus bagi kesalahan-kesalahan. Kita di waktu siang banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat tangan dan kaki. Semuanya itu akan Allah Ta'ala hapus di waktu malam. Waktunya kita bertobat. Andai kata dosa-dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan bentuknya, mungkin kita tidak bisa memikulnya karena terlalu berat. Tapi jika engkau bangun malam, maka dosa-dosa itu perlahan sedikit demi sedikit akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat bangun malam. Itulah keutamaan qiyamul lail. Dosa akan Allah Ta'ala hapus. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di dalam hadis Nabi bersabda, ikut sertakan kejahatan dan kesalahan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya, menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, di antara cara mengikuti kesalahan dengan kebaikan adalah bangun malam. Kita sudah banyak melakukan dosa di siang hari. Ayo ikuti dosa itu dengan kebaikan, dengan cara bangun di tengah malam. Maka itu akan menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan di siang hari. Maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegah daripada dosa. Orang yang biasa bangun malam dan ibadah tahajud, insya Allah di siang harinya ia enggan melakukan dosa, berat hatinya melakukan dosa. Ini amalan bagi orang yang suka bertanya, Bib, kayak apa caranya supaya ulun kada mau lagi melakukan dosa, supaya hati ulun tidak mau lagi untuk melakukan dosa, berat untuk melakukannya. Bangun malam, tahajud, baca Quran, salawat kepada Nabi. Insya Allah di siang hari nanti berat hati kita melakukan dosa, tidak betah. Siapa yang bilang? Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhatun 'anil ismi. Bangun malam, ibadah di tengah malam, mencegah dari dosa. Artinya apa? Hati kita tertutup untuk melakukan dosa. Biasakan bangun malam. Banyak sekali manfaatnya bangun malam ini. Ternyata itu amalannya. Ulun ini, Bib, sudah sering ingin bertobat. Paling 4-5 hari tabulik pulang. Bagaimana caranya? Kamu taubatnya taubat tomat. Coba bangun malam, biasakan. Istiqomah, hatimu tertutup melakukan dosa-dosa. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man shalla bil lail hasuna wajhuhu fin nahar. Barang siapa yang sembahyang di malam hari, maka indah wajahnya itu di siang hari. Orang-orang yang suka bangun malam, wajahnya terlihat indah. Gak usah pakai make up, gak usah pakai lotion, gak usah pakai apa tuh kosmetik-kosmetikan. Kalau kamu biasa bangun malam, ambil air wudhu, biarkan air wudhu itu kering dengan sendirinya, gak usah dilap dengan handuk, biar meresap di dalam pori-pori kulitmu. Kamu bawa sholat, wajahmu bercahaya dan terlihat indah di siang hari. Orang-orang soleh itu kenapa ya wajahnya terlihat indah, enak, nyaman? Karena ada nurnya, ada cahayanya. Mereka bangun setiap malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terlihat indah wajah mereka di siang hari. Begitu. Makanya orang soleh itu nggak ada yang mengerikan wajahnya.
Orang soleh itu wajahnya indah-indah, mengingatkan kita kepada Allah, sejuk dipandang. Karena mereka qiyamul lail. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, wa matradatul lidda'i 'anil jasad, dan bangun malam itu dapat menolak penyakit dari jasad, mengusir penyakit dari jasad. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam salah satu gubahan qasidahnya mengatakan, kata beliau, waktu sahar bihi yatib al-hal li ahli as-safa wa bihi yajudul ali bil fadli li ahli al-wafa. Di waktu malam itu bihi yatib al-hal li ahli as-safa, akan terasa indah keadaan bagi orang-orang yang suci hatinya. Orang yang suci dan bersih hatinya merasa nyaman di malam hari itu, tenang. Itu tadi, selama 40 tahun tidak ada yang membuat aku sedih kecuali terbitnya fajar, katanya. Karena malam akan berlalu. Senang, karena hatinya bersih. Kalau hati kita kotor, sulit bangun malam. Tapi kalau hati kita bersih, mudah bangun malam. Berarti kita dapat mengukur kadar kebersihan hati kita dengan bangun malam. Kalau terasa ringan, mudah, bahkan merasa lezat, insya Allah itu pertanda hati kita bersih. Tapi kalau seandainya berat, sulit, susah, jangan-jangan hati kita ada penyakitnya nih. Al-hal li ahli as-safa yatibu bihi yatibul hal li ahli as-safa. Waktu sahar bihi yatib al-hal li ahli as-safa wa bihi yajudul ali, dan di waktu malam itu yajudul ali, Allah yang maha tinggi berbagi kemurahan li ahlil wafa, bagi orang-orang yang setia. Pemberian-pemberian Allah dihamburkan, disebarluaskan di malam hari. Allah menawarkan taubat di malam hari, Allah menawarkan ampunan di malam hari, dan Allah menawarkan untuk mengabulkan hajat-hajat hambanya di malam hari. Kam min saqimin bihadal waqti nala syifa wa kam bihi min abdin ittasal bil mustafa. Kata Habib Umar, kam min saqimin bihadal waqti nala syifa. Betapa banyak orang yang sakit di waktu malam ini, mereka memperoleh obat penawarnya. Kam min saqimin bihadal waqti nala syifa wa kam bihi min abdin ittasal bil mustafa. Dan betapa banyak pula di waktu malam ini sekelompok hamba Allah menjalin hubungan ruhani dengan Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqti sahar bihi yatib al-hali ahli as-safa wa bihi yajudul ali bil fadli ahli al-wafa. Kam min saqimin bihadal waqti nala syifa wa kam bihi min abdin ittasal bil mustafa. Itulah keutamaan bangun malam. Orang yang berpenyakit, insya Allah penyakitnya sembuh. Penyakit yang batin, sombong, dengki, benci, dendam, hilang itu semua. Dan penyakit yang zahir juga sembuh. Kanker, darah tinggi, hipertensi, gula darah, iya, apa lagi? Virus corona. Sembuh insya Allah dengan berkat bangun malam. Apalagi sambil berdoa. Sihamul laila tukhti, kata Nabi. Anak panah yang dilesatkan di waktu malam tidak akan pernah meleset. Yang dimaksud oleh Nabi dengan anak panah adalah doa yang dipanjatkan. Tidak akan meleset dari sasaran, maksudnya pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya bangun malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarluaskanlah salam. Ketemu orang, assalamualaikum,
ketemu orang lain, assalamualaikum yang muslim, sesama jenis, ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikan makanan. Ada orang yang memerlukan makanan, ada orang yang kelaparan, kaum du'afa, fuqara dan masakin, kasih makan mereka. Wasilul arham, dan jalinlah tali silaturrahim, tali persaudaraan. Jangan sampai tidak tegur sapa, jangan sampai saling memboikot, jangan sampai saling cuek. Jalin hubungan persaudaraan. Wasallu bil lail, dan salatlah di waktu malam. Wan nasu niyam, sedangkan manusia semua sedang tertidur. Apa balasannya? Dari menyebarluaskan salam sampai memberi makan, kemudian bangun di tengah malam untuk salat, menjalin silaturahim. Tadkhulul jannata bisalam, Pak, kalian akan memasuki surga dengan kesejahteraan. 4 amalan masuk surga. Yang pertama adalah ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Yang kedua adalah it'amut ta'am, memberikan makanan kepada kaum du'afa. Yang ketiga adalah silatul arham, menjalin hubungan silaturrahim. Dan yang keempat adalah salatu bil lail, sembahyang di malam hari. Apa jawabnya? Tadkhulul jannata bisalam, kalian pasti akan masuk surga, kata Nabi, bisalam, dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli minal laili walau kahalbi syatin." Bangunlah di malam hari, salatlah di malam hari walau hanya seperti memerah susu kambing. Gak lama memerah susu kambing. Bangun, sholat, walau sebentar aja, 2 rakaat aja, gak apa-apa. Yang penting kamu punya kegiatan bangun malam. Gak apa-apa, 2 rakaat aja, istighfar. Habis itu tidur. Yang penting ada bangun malamnya. Insya Allah dari 2 rakaat itu nanti akan tumbuh berkembang lagi, akan subur jadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat, jadi 12 rakaat, jadi 10 rakaat, jadi 20 rakaat, bahkan sampai ratusan rakaat. Banyak yang seperti itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulillah, setiap malam beliau salat sunat 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, perempuan, sama 1000 rakaat. Kalah kita dengan perempuan. Ketika ditanya Rabi'atul Adawiyah tentang amalannya itu, malam 1000 rakaat salat sunat, banyak beribadah kepada Allah, maka beliau mengatakan, aku melakukan semuanya ini bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut dari neraka, tapi saya ingin membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, lihatlah seorang wanita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalannya sehari semalam begini. Di saat itulah Rasulullah akan bangga dengan saya, kata Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tulus niatnya, ibadahnya untuk membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa itu. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'mini qiyamul lail, kemuliaan orang yang beriman ada pada bangun malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keperkasaannya istighna'uhu 'anil nas terletak di saat ia merasa kaya dari manusia, tidak memerlukan orang lain, hanya memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 10 ayatin
lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang bangun malam sholat hanya membaca 10 ayat saja, dia tidak dicatat termasuk dalam orang-orang yang lalai. Berarti dia masuk dalam kelompok orang-orang yang az-zakirina lillah, berzikir kepada Allah. Sembahyang 2 rakaat hanya dengan 10 ayat, itu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. 10 ayat, Al-Fatihah aja sudah 7 ayat rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah aja 7 ayat, 14 ayat sudah, lebih dari 10. Belum lagi surah yang dibaca di setelah Al-Fatihah. Itu tidak akan dicatat dalam kelompok orang-orang yang lalai, melainkan dia masuk dalam kelompok az-zakirina lillah, orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang sholat dengan 100 ayat, di tengah malam bangun sembahyang, ayatnya kalau dihitung jumlahnya 100, misalnya kutiba minal qanitin, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang qanit, ahli ibadah. Qanitin, orang-orang yang ahli ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin, dan barang siapa yang bangun sholat di malam hari membaca 1000 ayat, 1000 ayat, ayatnya ada 1000 kalau di total semuanya. Kutiba, maka dia dicatat minal muqantirin, termasuk daripada orang-orang yang al-muqantirin. Siapa muqantirin? Yang banyak mendapatkan pahala. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis lain dijelaskan, al-qintaru, 1 qintar itu itnata asyrata alfa uqiyatin, adalah 12.000 uqiyah. Uqiyah itu hitungan orang Arab. Uqiyah itu ibarat kita sekitar kiloan gitu. 12.000 uqiyah. Al-uqiyatu, 1 uqiyahnya khairun mimma bainas sama'i wal ard, lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. 1 uqiyahnya itu lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi ini. Bagaimana kalau itu 12.000 uqiyah yang diberikan kepada 1 orang ini? Karena ia bangun malam dan sholat sunnah membaca sebanyak 1000 ayat. 1000 ayat, bukan 1000 surah, 1000 ayat. Kira-kira dari surah apa sampai ke surah mana ya supaya mencapai 1000 ayat itu? Bingung kan kita, tanda tanya kan? Baca Yasin nggak nyampe 1000 ayat. Kira-kira kalau baca 1000 ayat itu surah apa ya? Dijelaskan di sini. Qalal ulama'u, para ulama mengatakan, min tabaraka al-mulku ila akhiril qur'ani alfu ayah. Dari surah tabarakal mulku, yaitu surah al-mulk, sampai akhir Al-Quran, yakni surah An-Nas, itu ada 1000 ayat. Bujur juga kah? Nggak ada percaya, hitungi surah kena. Hitungi kena. Mulai surah Tabarak tuh, Al-Mulk, sampai An-Nas, itu 1000 ayat jadi ulama. Hitungi ya kena. Iya. Berarti berapa juz? Berapa juz? 2 juz. 29 dan 30. Juz Tabarak lawan juz Amma, habisakan dua-duanya. Itu pian dapat pahala yang 12.000 uqiyah tadi. 1 uqiyahnya sama dengan, lebih baik daripada apa yang ada di langit, di antara langit dan bumi. Apa yang menurut pian yang paling baik di antara langit dan bumi? Gedung yang bertingkat yang megah itu, atau mobil yang paling mahal? Lamborghini? Apa Lamborghini? Ulun kan bisa mendengar juga, tahu juga kayak apa bentuknya. Rumah bangunan yang mewah, atau supermarket yang besar, mall? Apa yang pian anggap bagus? Itu semua sedikit pun tidak dapat mengalahkan 1 uqiyah yang diberikan kepada orang yang bangun malam itu. Bagaimana kalau yang diberikan kepadanya adalah 12.000 uqiyah, dan setiap malam dengan berkat apa? Bangun malam, sholat, dia baca 2 juz Al-Quran. Apa? Juz 29 sampai juz 30, 2 juz saja.
Karena surah Tabarakul Muluk itu juz 29 sampai kepada akhir pada juz 29. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan juz Amma. Dan juz Amma itu totalnya keseluruhan ditambah dengan juz Tabarak tadi, ya, juz 29, maka ayatnya itu 1000 ayat. Jadi begitu caranya, kata para ulama, agar kita mendapatkan pahala sebesar 12.000 uqiyah. 12.000 uqiyah. Satu uqiyahnya itu lebih afdal, lebih baik daripada yang ada di antara langit dan bumi. Dan kita termasuk dalam kelompok muqantirin yang mendapatkan 12.000 uqiyah tadi. Wa fil hadits sahih, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang hadis sahih yang menjelaskan keutamaan bangun malam. Jadi itu tadi hanya sedikit dari sekian banyak keterangan di dalam hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan bangun malam. Masih banyak lagi. Yang sedikit tadi aja itu sudah luar biasa, ya. Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang lain? Pantas amun kita istiqamah bangun malam tergolong dalam kelompok para walinya Allah. Jadi bubuhan wali pian baca aja manakib siapakah? Asal wali. Mun manakib kada wali lain pula misalnya. Pokoknya manakib wali mana aja pasti ada bangun malamnya. Lihat aja. Syekh Semannya kah? Syekh Abdul Qadir Jailaninya kah? Pasti bangun malam. Pasti bangun malam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah, kekuatan dan keringanan hati untuk kita semua bisa bangun malam. Walau hanya 2 rakaat, walau hanya istighfar saja. Habis itu tidur, terlanjutkan lagi malam berikutnya sampai kita bisa menambahkan sampai sekian rakaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan untuk melakukan itu semua fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa thabat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ahli baitihi at-tahirin wa bijahi awliyaillahi as-salihin wa ashabihi ajma'in ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salih jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.